pernikahan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi jamaah, Ali bin Abi Thalib berarti Ali itu anaknya Abu Thalib, gitu kan? Paham? Nah, Abi Thalib itu adiknya Abdullah. Abdullah itu punya anak, bapaknya punya anak namanya Muhammad atau Nabi Muhammad. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad jatuhnya sepupu. Kalau begitu pernikahan, nah terus Nabi punya anak namanya Fatimah, nikah sama sepupu. Boleh nggak jamaah? Boleh, nggak apa-apa. Hanya memang ulama berdasarkan hadis Rasulullah ini sebisa mungkin hindarin. Kalau ternyata ada keturunan-keturunan yang di situ itu ada yang nggak baik, jamaah. Kenapa kok ayah, ibu, anak, keturunan bisa ketemu? Karena dia sama-sama beriman. Dari Al-Quran tuh begitu ya, gitu jamaah. Waladina amanu wattaba'athum. Jadi awalnya aja gitu. Dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imani, akan mengikuti keturunan-keturunan mereka yang beriman. Jadi kata-katanya iman-iman lagi tuh jamaah. Lah sekarang kalau bapak sama anak, tapi anaknya nggak beriman, bisa nyambung nggak? Enggak. Itu pernah kejadian bapak-bapak. Dan itu nggak tanggung-tanggung, bukannya level RT RW. Nabi Nuh, anaknya nggak mau beriman. Sampai kata Nabi ini anak saya gitu. Kata Allah, bukan anak kamu itu. Karena dia nggak beriman. Udah selesai urusannya kalau yang nggak beriman. Itulah bapak-bapak kenapa kok sekarang kita nih sama orang yang meninggal bisa nggak nyambung? Bisa, karena selama dia masih punya iman, selama yang meninggal itu masih ada imannya, selesai itu jamaah. Yang penting iman dulu gitu jamaah. Masjid itu Pak, betapa banyak masjid itu berdiri Pak. Itu yang nyumbang itu kalau nurutin dari jamaahnya doang Pak, nggak baca jadi itu jamaah, nggak jadi. Kadang-kadang justru orang yang kagak pernah sholat nyumbang banyak gitu jamaah. Saya ketemu sama Hercules itu jamaah. Itu Hercules tuh gitu-gitu punya anak yatim loh Pak. Punya dia. Jadi saya ingin katakan bahwa yang membuat kita bersambung dengan orang yang meninggal dunia karena dia beriman gitu. Dan dia tidak pernah menyatakan diri bahwa dia murtad. Selama dia nggak menyatakan diri murtad, clear, udah selesai. Udah, dia yang belum keluar dari Islam dan dia beriman. Paham bapak-bapak? Ketika suling di masa itu nggak boleh, karena emang dijadikan sarana untuk mengiringi syair itu, dan syair ini menjadi tuduhan Nabi bahwa Nabi itu tukang syair. Nabi Muhammad itu dalam hadis Nabi itu hanya memperbolehkan main inian tuh hadroh, main rebana itu pada saat ada pernikahan. Enggak, Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kekuatan otaknya itu hebat. Sebab kalau misalkan Nabi Muhammad bisa baca aja, bisa nulis aja jamaah, pasti akan dibilang lebih kacau lagi. Gitu kan tulisannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin al ilmu yuntabahu bi awladin salihin yad'u la sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika min asyhadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah. Malam hari ini sebagaimana biasa kita taklim untuk takrir dua kitab, yaitu kitab Rukun Melayu yang merupakan kitab fikih mazhab Syafi'i dan tafsir surah Yasin Syekh Hamami Zida. Sebelumnya dari Sahibul Bait Pak Indra memohon kepada kita agar malam ini dikhususkan tahlil dan zikir kepada mertuanya, yakni tahlil zikir yang hari keempat Ibu almarhum Haja Deborah Bangun binti Andreas Bangun. Kalau dari namanya karena orang Manado. Toraja. Oh. Kemudian ini almarhum Bapak Haji Suhermanto bin Sadikin Hadi Suroso. Kemudian Datuk Suherman bin Haji Suhermanto, berarti anaknya nih ya. Muhammad Ibnu Zainuddin bin Aminta Bisastra, Siti Kulsum binti Renal Habib Nurian Majah, Muridan bin Mas Murid, Siti Aisyah bin Prawira Nibrata, Sutisno bin Ahmad Ruat, Ardi bin Sutisno, Yaya Marusia binti Muridan, Wasuli wa furu'ihim wa jimil muslimina wal muslimat, ahli perumahan Violet Garden yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan semua Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah jadikan alam barzahnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minkum wal amwat. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala nabiyin salihah wa ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi walidina walidikum wa qarabatina wa qarabatikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina kafa'amah minna wa taghashahum birrahmah wal maghfirah wa ismul jannah. Summa ila ruhi khususan almarhum Haji Deborah Bangun binti Andreas Bangun, Haji Suhermanto bin Sadikin Haji Suroso, David Suherman bin Haji Suhermanto, Muhammad Ibnu Zainuddin bin Aminta Disastra, Siti Kulsum binti Radin Habib Wirian Majah, Muridan bin Mas Murid, Siti Aisyah bin Prawira Nibrata, Sutisno bin Ahmad Ruat, Ardi bin Sutisno, Yaya Marusia binti Muridan, Usuli wa futuhi wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ahli perumahan Violet Garden,
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita membacakan surat Al-Fatihah buat kita semuanya, buat keluarga kita, anak kita, istri kita, biar kita tetap sehat, kemudian diberikan kesempatan terus untuk mencari rezeki buat anak dan istri kita, kemudian anak kita yang masih bersekolah, kita doakan semoga dia menjalankan tugas sekolahnya, kuliahnya itu dengan baik, dengan benar, dan kemudian menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, kemudian disehatkan selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqaqa ala asrihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya illa al-azqan fahum muqma'un وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون ومهل الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل منه النهار فإذا هم منزلون والشمس تزول مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما لا يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ما لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون تمسيكا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن تعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نناقشه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحقق على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا وهم لها مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وفيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون لا يعلمك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الله وهو الرحيم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس
الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت اسم الله لمن النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر ومنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allah Latif bi ibadihi yarzuqu wa yasha wa huwal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim ila kalimatul karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa jalla sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al darajat wa tuballighuna al-ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma ja'al wasil sawa wa qarnahu min al-Qur'anil azim wa mahallalna la ilaha illallah wa ma subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallallahu ala nabiyyika Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir rahmata wal maghfirah wa syafa'ata wa ni'mata ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi almarhum Majali Warabangun binti Andreas Bangun, Haji Suhermanto bin Sadikin Haji Suroso, David Suherman bin Haji Suhermanto, Muhammad Ibn Zainuddin bin Minta di Sastra, Siti Kusum binti Raden Habib bin Riyad Majah, Murid dan bin Mas Murid, Siti Aisyah bin Prawirali Brata, Ersu Trisno bin Ahmad Ruat, Ardi bin Ersu Trisno, Yaya Marusia binti Muridan, Wausulihi wa Furuhi wa ahli perumahan firqatan. Allahumma amin ya Allahumma fillahum wa rahmum wa fihim wa fa'alhum ya ayatuhan nafsul mutmainah ya ja'ayla rabbika radiyah fadkhulu fi ibadi wa yudkhulu jannati rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayna shighara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad amin wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil maut maghfiratan ba'da al-maut wa mahawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inna lisan Allahumma qadina wa bil khair wa bil barakah wa bil ni'mah wa bil sihat wa bil salamah wa bil rizqi amin ya Allah amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamam bi kulli sulh wa ma'mal wa salahi syanu zahiran wa batinan. Wa bi niyati anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal 'arifin wa yufattihuna fi din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Ila arwahi khususan mu'allif kitab Syekh Hamam Zada wa ila arwahi mu'allif kitab Rukunan wa thumma ila arwahi Ibu Hajjah Deborah Bangun binti Andreas Bangun, ila arwahi Bapak Haji Suhermanto bin Sadikin Hadi Suroso, David Suherman bin Bapak Haji Hermanto, Bapak Muhammad Ibn Zainuddin bin Amin Tadi Sastra, ila arwahi Ibu Siti Kulsum binti Raden Habib Wiryat Majah, Muridan bin Mas Murid Siti Aisyah binti Prawira di Brata, wa ila arwahi Raden Sutrisno bin Ahmad Ruwat, wa ila arwahi Ardi bin Sutrisno, Yayah Marusia binti Muridan, wa usulihim wa furuhihim anna Allah yataghashawhum birrahmah wal maghfirah wa yunuhumul jannah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai halaman berapa? 40. Ini doa amat baik. Halaman 49. Difotoin yang nggak bawa kitabnya, difotoin, kirim di grup atau teman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Halaman 49 baris keempat dari bawah. Ini doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini doa amat baik diamalkan tiap lepas sembahyang. Allahumma bi rahmatika amman waqfina syarra ma ahamman wa ala hubbika wa hubbi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'an tawaffana wa anta radin anna jam'an tawaffana wa anta radin anna waghfirillahumma lana wa li walidayna wa li masyaikhina wa li ikhwanina fillahi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahya'i minhum wal amwat. Allahumma stajib du'ana wa kshif mardana warham amwatana wa salli wa sallim ala jami' anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, doa itu ada yang warid, bahasa itu warid itu doa itu memang dari Rasulullah. Ada doa itu nukilan-nukilan dari para tabi'in yang diambil oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu yang model-model lahirnya itu setelah zaman-zaman Bani Umayyah. Anggaplah misalkan ada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, yang itu yang suka disebut dengan mujarobat. Jadi itu doa itu dibaca dan itu merupakan rangkaian kata-kata doa dari para tabi'in atau ulama-ulama yang mutaqaddim. Sama kayak Bapak misalkan Allahumma adfa'annal bala wal waba, terus wal fahsya wal amrad min corona gitu kan, min corona itu kan karena pas kebetulan ada corona, dan itu jangan dibaca lagi ntar kalau coronanya nggak ada gitu. Kalau coronanya udah nggak ada ya paling ci corona kan, engkoknya udah, cinya belum itu ci corona gitu. Hadirin, namanya nanti tuh doa itu doa yang mujarobat. Mujarobat itu dari kata-kata jarib. Jadi dicoba terus maka ta'arif gitu, maka engkau akan tahu. Itu yang misalkan bapak-bapak kayak dukun-dukun itu Pak, itu coba-coba itu bisa berhasil bisa enggak. Yang wesi apa gitu tuh, wesi apa sih, wesi gitu. Terus dia nggak lama baca Quran gitu. Terus orang kan dipakein bacok apa gitu ya. Nah, ya, tebal pertama, tebal kedua, yang kelima keenam kena gitu. Iya, nah itu mujarobat itu, mujarobat.
Ada orang yang misalkan dia baca apa supaya bagaimana, itu mujarobat. Nah kalau sudah jatuhnya mujarobat, bapak-bapak, bisa jadi di dia tajam, di orang lain nggak tajam. Gitu ya. Itu kalau yang terkait dengan pengobatan maupun di dalam dunia perdukunan lah, gitu kan. Yang mungkin kalau yang nggak senang TikTok, saya misal juga tuh punya TikTok tuh di HP itu. Jadi nonton. Terus saya mau apa sah, bener gitu, ngaco itu tuh bener, bikin kita itu kalau nonton gituan itu jadi demen Pak. Iya, jadi setelah itu nonton lagi, ngaco nih. Gitu, iya. Jadi kita kecanduan, bener, kecanduan itu. Gila. Orang jauh. Iya, dihapusin. Iya. Itu bapak-bapak, jadi akhirnya sesuatu yang bisa jadi ke dia, bisa ke orang lain belum tentu. Hanya kalau yang ini bukanlah sifatnya untuk mencoba, bukan jemaah. Kalau ini memang doa yang warid, permohonan kepada Allah, gitu jemaah. Kalau yang tadi yang terkait dengan kesehatan supaya apa dan sebagainya, itu bisa jadi sama orang ini, bisa sama orang lain belum tentu. Nah, yang ini akan yang ada ini ada Allahumma birahmatika amana. Ini doa kalau dicari hadisnya nggak akan ketemu. Karena ini adalah doa dari para tabi'in untuk kita baca ketika habis sholat. Saya menerjemahkan Allahumma bi rahmatika, ya Allah dengan rahmat Engkau amanah yang diberikan kepada kami semuanya, waqfi anna syarra ma ahammana, dan dengan rahmat Engkau waqfi syarra ma ahammana, gitu. Terhindar kejelekan dari segala sesuatu yang penting buat kami. Jangan sampai ada sesuatu yang penting buat kami tapi di situ ada kejelekan. Jangan sampai seperti itu. Walau ala hubbika, dan atas cinta kepada Engkau ya Allah, wa hubbi nabiyika, dan dari cintaan kepada Nabi Engkau Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jam'an, itu keduanya, tawafana, kami mati. Jadi jangan sampai kita mati tapi enggak cinta sama Allah, enggak cinta sama Rasulullah. Itu bapak-bapak. Jadi itu yang harus kita laksanakan. Wa anta radin anna, dan ketika kami mati engkau ridho kepada kami. Itu yang dalam bahasa tasawufnya jamaah, kenapa kok kita minta keridhaan? Orang kalau udah ridho itu jamaah, sesuatu yang enggak enak jadi enak. Sesuatu yang enggak enak jadi enak, kenapa? Karena ridho. Dan sesuatu yang tadinya lama jadi cepat karena ridho. Kejadiannya sama, tapi karena hatinya beda, itu bisa jadi lama, bisa jadi sebentar. Saya tadi ngisi di Rutan Cipinang. Bagi para penghuni rutan, sehari itu lama banget. Tapi bagi para petugas rutan, sehari-hari tempatnya sama. Ya. Jamnya sama. Terus yang bikin lama dan sebentar itu apa akhirnya? Hati, keridoan. Itu yang kemudian jamaah sampai kemudian para sufi itu pun kalau seandainya saya masuk surga nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Masuk surga apa? Masuk neraka. Seandainya Allah masukkan saya ke neraka nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Karena tadi itu Allah kan udah ridho. Jadi hati saya senang aja walaupun itu di neraka. Kalau Allah ridho aman saya. Itu. Jadi begitu jemaah. Kita bapak-bapak kalau
suruh berjam-jam ada di kandang sapi Pak, nggak nyangka. Nggak usah kandang sapi dah, di inian, di apa namanya, di tempat parkir, tempat sampah lah gitu, apa namanya itu, yang itu mobil sampah, nggak sanggup kita, nggak sanggup. Tapi kenapa kok tukang sampah, yang tukang truk sampah itu pada sanggup? Karena dia ridho, bapak-bapak. Ada tujuan yang dia inginkan. Jadi dia dapat gaji karena dia kerja di situ kan. Sementara kita yang lewat, jangan berlama-lama, lewat aja kita nekep hidung. Sementara dia nggak nekep hidung. Masalahnya apa? Kalau dia marido. Kenapa? Karena itu sumber penghasilan dia. Kalau kita nggak nyambung. Coba kalau di Bantar Gebang itu kan gila-gilaan itu jamaah. Ya kalau di pasar maka hadirin, nanti keridoan itu adalah ketenangan hati kita, sehingga waktu yang lama itu bisa jadi sebentar karena hati. Kenapa kok kemudian dulu-dulu kita kalau nungguin dokter lama banget, sekarang sebentar? Karena kita sekarang nungguin dokter itu sambil main WA. Iya, dipanggil kita udah gitu. Ada bagusnya juga, itu bisa pengalihan dari sesuatu yang tadinya kita lama banget jadi nggak lama. Nggak punya paket lain-lain. Tapi kan ada wifi kalau di rumah sakit kali. Nggak ada ya, rumah sakit nggak ada ya? Nggak ada. Kalau, nah ini ngomong rumah sakit tuh, kalau di Mekah tuh Pak, di semua rumah sakit itu ada wifi-nya, di semua, dan kencang-kencang lagi. Iya, saya pas giran masuk ke rumah sakit, saja langsung itu melihat HP, wifi langsung dengan sendirinya, nggak pakai apa, password enggak, wah keren, itu aja gitu. Iya. Cuman memang di sana itu apa namanya, di ruang tunggunya emang nggak kayak ruang tunggu kita gitu. Apa namanya, banyak orang sana enggak, emang paling berapa orang di ruang tunggu. Dan iya, bukan jarang ada yang sakit banyak, cuman penanganannya cepet gitu, langsung masuk kamar gitu. Kalau kita kan kalau belum mati banget dah jamaah, kalau udah kira-kira udah ngapa-ngapan baru dah. Iya. Iya. Kita kalau di sana tuh Pak emang bener ya, emang negara artis ya. Ya maksudnya nggak tahu kalau di luar negeri lain lah, tapi kan saya yang kemarin lihat itu, mau dia, pokoknya dia semuanya di sana layanan itu nadanya itu sama Bapak, nadanya sama. Setelah itu semua nadanya sama. Kalau kita kan enggak Pak, nadanya beda gitu. Kalau misalkan yang bayar Pak, bener-bener enak emang. Ayo apalagi yang mau ditanyain, dokternya langsung begitu. Tapi kalau ya kira-kira BPJS gitu, udah ini ya saya kasih dah, nggak ada kesempatan nanya. Kalaupun nanya gitu, ini terus bagaimana? Ya ntar dia sembuh, gitu doang. Iya. Kalau yang bayar udah lain ceritanya, kita bisa berlama-lama kita mertu dokter. Nah kalau di sana itu saya lihat itu semuanya sama, padahal nggak bayar semua. Itu bayar ya Allah. Ya memang ampun dah. Nah di situ jamaah akhirnya keriduan itu hati kita, sehingga jarak waktu itu nggak ada ukuran ketika kita ridho. Waghfir lillahumma lana, dan ampunilah ya Allah kami, wali walidina dan kedua orang tua kami, wali masyaikhina dan orang-orang tua kami, sesepuh kami. Masyaikh dari syekh itu orang-orang yang dianggap udah tua banget. Wali ikhwanina, dan ampuni juga saudara-saudara kami fillahi wali jami'in, yang mereka berada di jalan Allah.
wali jami'il muslimina wal muslimat, dan ampunin semua orang Islam baik laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang Islam, orang beriman baik laki maupun perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik dia udah mati maupun dia masih hidup. Jadi bapak-bapak, walaupun kita enggak istighfar, kita masih dimintain ampun sama orang lain. Itu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, baik dia al ahya hidup, wal amwat baik dia mati, pokoknya ampunin. Allahumma stajib doa, ya Allah terima doa kami, kan makanya istajib. Wasfi mardana, dan sembuhin penyakit kami. Warham amwatana, dan sayangi amwatana, kematian kami. Jangan sampai mati itu sakaratul mautnya 2 minggu, nggak enak banget itu jamaah. Jangan lama-lama, yang enak-enak kelar itu. Iya, itu yang makanya jamaah banyak orang tua akhirnya saya kalau bisa mati mah gampang dah gitu. Jangan pakai macam-macam. Iya. Itu aja, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Karena itu termasuk ininya jamaah, bagian dari kemudahan kita. Termasuk kita minta sakaratul maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Mudah-mudahkan kami dalam sakaratul maut. Karena jamaah terlalu lama juga penyakit jamaah, akhirnya ya namanya anak ya anak bapak-bapak. Jadi kadang-kadang ya seminggu sehari dia ini 2 hari dia mau. Kadang-kadang kalau udah lama-lama juga suka ini juga gitu ya. Makanya bapak-bapak kalau bisa kita jangan begitu sama orang tua kita, sebab Nabi itu udah kasih gambaran nanti kalau kita kayak begitu sama orang tua kita, ntar kita digituin. Itu yang bahasanya hadis itu, birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, tabarra'ukum abna. Gitu. Emang repotnya itu bapak-bapak kalau orang tua di kampung ya. Itu tuh yang kadang-kadang jadi ngaguk gitu, orang tua di kampung sementara bapak-bapak kerja di sini. Yang serba salah tuh, dia sakit mau lama-lama kita kerja atau usaha di sini. Langganan pada kabur, rekanan pada pergi. Gitu. Itu betul-betul diuji itu bapak-bapak. Berani kayak gitu, bismillah, langganan mah bisa ntar juga ada yang datang lagi. Dia rezeki syukur kagak udah, ntar kalau bapak gua kenapa-napa gitu, ini mah gak bisa dibeli, bisa nggak kayak gitu? Ya Allah, lebaran aja datang ke rumah sama bapaknya, nginep cuman sebentaran, akhirnya lama-lama tinggalnya di hotel hari keduanya udah. Iya. Ya Allah. Wassalli wassalim ala jamil anbiya, salawat dan salam atas semua para nabi wal mursalin dan para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa dibacanya itu habis sholat. Ya dengan rangkaian-rangkaian doa-doa yang lain ya. Berikutnya ini doa dibaca dahulu daripada sembahyang subuh supaya selamat anak cucu. Sebelum sholat subuh baca doa ini berarti jamaah habis sholat fajar atau qobliyah subuh. Paham jamaah? Habis qobliyah subuh baca ini. Allahumma bi hurmatin nabi wal hasani wa akhihi wa ummihi wa abihi wa najjini minal ghammil ladzi fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram wa as'aluka an tuhyiya qalbi bi nuri ma'rifatika abadan abada. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali.
birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang disebut masih mujarobat itu. Masih mujarobat, artinya memang itu mujarobat di sini dalam pengertian bukanlah mujarobat untuk dukun, bukan untuk apa gitu, enggak, tapi ini doa yang apa yang harus kami baca. Maka ulama-ulama mutaqaddimin ngambil dari sana dari sini, nah maka tersusun lagi. Allahumma bi hurmatin nabi, ya Allah dengan kemuliaan Nabi, wal hasani wa akhihi, dan kemuliaan Sayyidina Hasan. Hasan itu cucunya Nabi dari pernikahan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi jamaah, Ali bin Abi Thalib berarti Ali itu anaknya Abu Thalib, gitu kan? Paham? Nah, Abi Thalib itu adiknya Abdullah. Abdullah itu punya anak, bapaknya punya anak namanya Muhammad atau Nabi Muhammad. Jadi Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad jatuhnya sepupu. Kalau begitu pernikahan, nah terus Nabi punya anak namanya Fatimah, nikah sama sepupu. Boleh nggak jamaah? Boleh, nggak apa-apa. Jangankan yang apa namanya? Jangankan yang setelah sepupu, yang sepupu aja nggak apa-apa. Paham nggak jamaah? Kalau ini kan berarti Fatimah kan kalau menurut keturunan di bawahnya Ali bin Abi Thalib dari segi keturunan, kan kasihan. Fatimah di bawahnya Ali bin Abi Thalib kalau dari segi keturunan bisa nikah, nggak apa-apa. Jangankan yang di bawah ini, yang sejajar sama-sama sepupu, ini anak-anak kakaknya, ini anak adenya, boleh nggak? Boleh. Walaupun kalau melihat silsilah dua-duanya dari satu kakek, nggak apa-apa. Fatimah bin Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib bin Abdul Muthalib, ketemu kan semua. Hanya memang ulama berdasarkan hadis Rasulullah ini sebisa mungkin hindari kalau ternyata ada keturunan-keturunan yang di situ itu ada yang nggak baik, jamaah. Karena fa innal irqa dasasun, karena nanti keringat itu, sperma itu punya bekas, bapak-bapak. Nah, kenapa kok ini Rasulullah berani? Karena emang ini kan dari keturunannya bagus dan itu bisa terlihat, jamaah. Saya tidak tahu dari segi kesehatannya seperti apa, tapi ini bagus ini, jamaah. Nggak ada yang misalkan kenapa-kenapa gitu, nggak ada. Ini udah kayak orang Ngawi ini. Coba ininya lain, namanya gitu, snacknya lain. Ya Allah. Ini. Oh ya Allah. Pak Haris. Yang ini berarti Ibu Haji Deborah ini. Belakang mah nggak usah. Iya. Soalnya dia udah siapin kantong. Banyak nih. Jadi bapak-bapak ulama
tetap tidak menyarankan, walaupun memperbolehkan. Menyarankan enggak, karena khawatirnya ada kelemahan keturunan ketika dia kelemahan gen, bukan kelemahan gen, ketika dia satu keturunan, dan keturunannya keturunan yang memang mungkin ada yang lemah juga, jamaah. Ada yang lemah. Ya. Maka hadirin yang berbahagia, kita lagi ngomong wal hasani wa akhihi, Hasan wa akhihi, dan saudaranya. Siapa saudaranya Hasan? Husain. Wa ummihi wa abihi, dan dengan kemuliaan ibunya. Siapa? Ibunya si Hasan. Wa abihi, dan kemuliaan bapaknya si Hasan. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Wa najini minal gham, dan selamatkanlah aku minal gham, dari segala sesuatu yang menyusahkan, alladzi fihi, yang ada dalam kehidupan kami. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha Hidup dan Allah yang Maha Berdiri, yang Maha berdiri dengan sendirinya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Allah yang memiliki kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Wa as'aluka, dan aku minta kepada Engkau, antuhiya qalbi, hidupin hati aku, binuri ma'rifatika, dengan cahaya ma'rifah kepada Engkau. Abadan abada itu selama-lamanya, pokoknya tolong hidupin hati aku. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 3 kali. Birahmatika, dengan rahmat Engkau, ya Arhamar Rahimin, wa ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara waktu, karena kita belum hafal, foto aja udah sambil baca. Kamu juga hafal sendiri. Ini jangan sering dibaca aja. Gitu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Halaman berapa? Kebanyakan ngunyah. Halaman 108. Wa ma 'allamnahu syi'ra, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, dan tidaklah kami mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Jadi salah satu kehebatan dari orang Arab itu, Pak, dia itu bisa membuat syair sampai hari ini. Dan dia bisa membuat syair dalam bentuk dadakan, memuji orang. Dadakan itu bisa. Orang Betawi itu bentuknya pantun, ya. Biasanya. Dan dia bisa sama. Depan belakang itu sama gitu. Misalkan ketemu sama orang yang mulia, ya Sayyidul Ikram, wahai Tuan yang mulia. Julusna bihurmatil kiram, itu
kami duduk di sini karena memuliakan Engkau yang mulia. Gitu. Jadi terus sampai orang tuh apa namanya, cara memujinya itu betul-betul orang tersanjung jamaah. Itulah yang di zaman Rasulullah ketika ahli-ahli syair ini ketika orang-orang kaya datang ke ahli syair ini, dia bisa ngeluarin duit banyak Pak, karena dipuji-puji gitu. Kalau kita kan muji-mujinya paling cuma ya Allah alhamdulillah ya tema gitu-gitu doang. Kalau ini enggak, bener-bener dengan syair. Coba orang gimana enggak kepuji-puji jamaah. Waladuka kulluhum akram gitu. Semua anak Engkau mulia gitu. Terus pokoknya diini-iniin terus sampai ya Allah, orang apa gimana enggak ini enggak terbang gitu jam orang kaya udah langsung gitu. Saya pernah Pak, ini benar-benar kejadian. Tapi jangan dicontoh ya. Satu saat saya ceramah, yang ngasih amplopnya itu yang punya hajat. Ustaz duluan ya gitu. Udah. Duluan. Pas ceramah, saya puji-puji itu orang. Kelar pulang dikasih amplop lagi. Cuman yang keduanya nggak, bukan amplop, bentuknya udah langsung duitnya aja langsung udah. Iya. Itu orang ya jamaah ya, karena memang hampir rata-rata bapak-bapak orang kalau udah banyak duit itu ya dia udah nggak nyari apa-apa lagi. Ketika dia dipuji itu udah seneng, itu biasa itu bapak-bapak secara psikologi itu ya, karena dia uangnya banyak, udah uang segitu itu kecil buat dia itu sehingga ketika dia dipuji itu seneng banget. Sama kayak orang kaya itu jamaah, jangan dikira bapak-bapak kalau orang kaya itu nggak mau nerima berkat. Dia mau, jangankan berkat, dikasih kambing korban aja mau. Iya. Masalahnya bukan dia nggak bisa beli Pak, justru dia itu sebetulnya dihormatinnya itu tuh yang mahal itu. Dikasih kambing berarti jangan-jangan dikasih pembantunya. Tapi ketika dia dihormati itu mahal. Ketika orang-orang pada nggak mau ngasih kan, karena dia pikir orang-orang kaya gitu. Tapi bukan itu, ketika dia dikasih itu, wah jurangnya minta ampun bapak. Makanya kalau ada orang bagi-bagi apa tuh, dia nggak usah ngeliat orang kaya, enggak, udah kasih aja. Kasih aja. Karena ini bukan urusan dia bisa beli atau nggak bisa beli, sama kayak kita aja. Kita juga kambing kita bisa beli, Adha. Tapi kalau misalkan rumah di Kak Sono kasih, rumah di sini dikasih, kita dilewatin, itu Allah ngapa ini orang ini gitu jamaah. Pasti kita bisa, kita beli kambing kita bisa gitu. Tapi ada perasaan lain, dimuliakan itu, dikasih itu kemuliaan. Wa ma'alana, ini dikasih tahu nih, itu yang ada dalam Al-Quran itu bukannya syair. Karena memang kalau mau dilihat dari segi syair jamaah bisa aja. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, kan gitu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan bisa aja. Apaan itu? Kecoa. Itu berarti kecoanya perempuan itu, sampai masuk ke sarung gitu. Ya Allah. Jadi jamaah tuduhan itu karena melihat nas-nas itu jamaah ini. Dan itu bukan berarti Allah memberikan ayat itu, karena memang di masa itu Pak emang orang sedang hebat-hebatnya dengan syair. Al-Quran tuh ditantangin, ayo. Makanya kan seandainya engkau ragu, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Ayo. Kalau kamu
ragu, datengin satu surah. Ayo, mana bagusan mana dengan Al-Quran? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati nas. Gitu. Ayo, mana yang paling ahli syair? Jadi memang sesuai dengan zamannya ketika itu. Nah, tuduhan itu sudah muncul. Wa ma'allamnahu syi'ra. Sabab nuzuli hadhihi al-ayah, sebab turun ayat ini ala maqala Al-Kalabi, berkata Imam Al-Kalabi, annal kufara, maka sesungguhnya kafir Mekah qalu, mereka pada ngomong gini, inna Muhammadan alaihi salatu wassalam syairun. Muhammad itu, sesungguhnya Muhammad itu adalah tukang syair. Wama yaqulu syi'run, dan apa yang diomongin itu semua syair. Itu mah bukannya ayat, itu mah syair itu. Itu tadi. Dan banyak lagi kan ayat-ayat yang lain kan. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka ketika ada tuduhan itu turun ayat itu. Wa ma 'allamnahu syi'ra, tidaklah kami ngajarin kepada Nabi Muhammad itu syair itu enggak. Syair itu enggak. Gimana bisa bersyair? Nabi Muhammad itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis jamaah. Jadi jangan berbalas pantun loh, berarti nggak mungkin dong Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Lah berarti dia orang bodoh. Enggak, Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kekuatan otaknya itu hebat. Sebab kalau misalkan Nabi Muhammad bisa baca aja, bisa nulis aja jamaah. Kalau udah bisa nulis, bisa baca masih ya? Coba. Udah nulis pasti bisa baca. Orang bisa baca untuk bisa nulis ya. Itu jamaah. Seandainya itu ada aja jamaah, Nabi Muhammad pasti akan dibilang lebih kacau lagi. Itu kan tulisannya dia. Untung nggak bisa nulis. Iya. Ketika beliau ummina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab gitu. Jadi turunkan ummi gitu, wa yu'allimuhumul kitab, dan kasih ajarin kitab itu jamaah. Emang kekuatan otaknya Nabi Muhammad itu jamaah. Lah. Bagaimana mungkin orang nggak bisa nulis, orang nggak bisa baca, tahu-tahu bisa dihormatin? Itu mah gampang bapak-bapak. Emang orang yang dihormatin itu harus bisa baca, bisa nulis? Enggak jamaah, enggak. Orang-orang dulu tuh baca nggak bisa, nulis kagak bisa, tapi duitnya banyak, anak buahnya banyak. Gitu. Makanya bapak-bapak, kalau saya suka ngasih contoh itu, banyak orang-orang Madura tuh Pak, baca nggak bisa, nulis kagak bisa, gitu. Iya, nggak bisa ya, gitu ya, iya, gitu. Harus satu banyak. Iya, dia jadi nungguin orang aja. Saya terakhir. Tolong ambilin dong Pak. Pas saya lihat, pusing nih. Banyak kan ini duitnya, saya bilang. Ya Pak, ambilin aja Pak 2 juta. Kalau bisa Ustaz. Saya pernah punya jamaah haji Pak. Orang dagang, nggak ngerti juga. Jadi pokoknya saya nyetor Pak Ustadz aja, gitu udah. Jadi kita bikinin itu tuh, dia tanda tangan juga, tanda tangan berubah-ubah gitu. Oh duitnya banyak banget Pak. Ya Allah, dia ini misalkan itu tuh udah kelar ini nih, udah kelar kita taruh di bank muamalat, kita kasih ke dia gitu udah. Dia mah ngeliat kagak bisa, baca nggak bisa gitu, udah anak-anaknya aja yang pada baca gitu. Lima sekian duitnya gitu, udah. Ntar kapan lagi datang lagi ke rumah lagi, naruh duit lagi di inian, di apa namanya, di buku bank, kita ke bank lagi nabungin gitu ya. Ya Allah, coba jamaah ngitung seduit-duitnya doang gitu ya. Tapi anaknya jadi bapak-bapak, anaknya jadi itu orang-orang. Dua-duanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis.
Dan itu bukan satu dua, banyak itu yang kayak gitu. Jadi untuk menjadi orang hebat itu bisa aja tanpa baca bismillah bisa nulis. Saya ingin kasih tadi kita omongin itu contoh yang kecil aja, skala kecil gitu. Emang harus bisa bahasa Inggris? Pak Harto itu nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Pak Harto nggak bisa bahasa Inggris kan? Makanya nggak ada kedengaran Pak Harto itu sambutan pakai bahasa Inggris. Iya, tapi emang dasaran Allah mau naikin aja, turunin aja. Gitu. Jadi urusan itu bapak-bapak bukan urusan dihormati, itu nggak ada urusan dengan jago bahasa Inggris banyak. Tapi ya belajar tetap harus belajar. Termasuk Nabi Muhammad gitu jamaah, termasuk Nabi Muhammad. Sebab kalau Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa nulis saja, wah salam itu bisa kena semua kita. Habis orang bisa baca, bisa nulis, itu dia karang-karang aja itu. Karena memang gayanya orang Yahudi itu jamaah, dia yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Orang Yahudi itu bisa ngotak-atik kalimat di Taurat Bapak. Orang Yahudi. Oh ini enggak. Ya tapi yang namanya orang udah kagak demen kan ketemu aja celah kagak ininya ya gitu. Orang kayak gitu diikutin misalkan, ini kan salahnya. Nah, itu bagaimana sih gitu. Tadi tuduhannya syair kan nggak bisa nulis. Fanzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka turun nih ayat ini. Takdziban lahum itu untuk menyatakan kebohongan mereka, yakni wama anzalna alaihi syi'ra, yakni tidaklah kami turunkan syair, wama yaliqulahu syi'ru, termasuk hal-hal yang enggak layak, wama yaliqulahu syi'ru, dan hal-hal yang berhubungan dengan syair, enggak syair, mungkin saya kalau mau syair itu ya syair gitu. Li'anna syi'ra laisa min kalamil mursalin, karena syair itu bukanlah omongannya para rasul. Nabi itu enggak pernah ngomong itu dari rasa air enggak. Maka dikuatin dalam Al-Qur'an, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia itu berbicara dengan hawa nafsu itu kecuali Allah yang ngasih wahyu. Wa ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam li an yamtali'a jawfu ahadikum qayhan khairun min ayyam tali'a syi'ran. Sampai Rasulullah bersabda, pastilah terpenuhi perut salah seorang kalian dengan nanah itu lebih baik dibandingkan dipenuhi dengan syair. Maka bapak-bapak jangan heran kalau dulu itu Pak, syair itu kan diiringi dengan musik Pak. Maka jangan heran misalkan satu saat Nabi Muhammad itu melarang orang main suling. Dan memang itu enggak ada hadis yang menjelaskan enggak dilarangnya main suling dia. Karena itu menjadi sarana untuk bersair-sair liar gitu kan. Syair itu harus ada musik gitu. Nah, terus dalam perkembangannya tuh kan gitu jamaah. Nah, sampai di sini nih Pak, sampai di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah dia melihat urusan yang kayak gini ini bukan urusan yang hukum yang qat'i, hukum yang dia harus begitu gitu jamaah. Karena ini akhirnya harus melihat keadaan. Kalau ini paham bapak-bapak, ketika suling di masa itu nggak boleh, karena emang dijadikan sarana untuk mengiringi syair itu, dan syair ini menjadi tuduhan Nabi bahwa Nabi itu tukang syair gitu. Terus dalam perjalanan kan jadi lagu. Nah, ada pun lagu yang sekarang kita dangdutan gitu ya, yang dinyanyiin si apa itu di istana itu Farel gitu, itu nggak ada urusan nama agama, itu enggak, walaupun di situ ada suara suling, karena memang ini terkait dengan itu tadi syair gitu loh. Nah, syair ini jadi tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu bersyair. Maka udah ini nggak boleh nih kayak gini nih, akhirnya main tuduh-tuduhan. Oleh karena itu bapak-bapak, nanti akan banyak hukum-hukum yang bisa jadi itu di masa itu sifatnya itu apa namanya, karena emang kejadian tertentu, kondisional, situasional, itu yang itu dalam versi An-Nahdiyah itu begitu ya. Ya.
Nabi Muhammad itu dalam hadis Nabi itu hanya memperbolehkan main inian tuh hadroh, main hadroh itu main rebana itu pada saat ada pernikahan. Alinu hada nikah wadribu biddufu gitu. Umumin itu pernikahan dan silahkan pukul dengan rebana apa di masa itu lah ya memang enggak boleh boleh dengan rebana. Sekarang kalau di masa kita enggak pakai rebana, kayak petasan boleh enggak gitu kan, akhirnya perlu ini di masa itu emang rebana. Seandainya di masa itu ada petasan juga petasan kali gitu. Di masa itu ada iya gitu kan. Jadi kita tidak bisa enggak kita harus begini. Ya enggak bisa jamaah gitu. Hidup kita mundur terus kalau kayak begitu. Mundur terus. Saya berapa kali ceramah tuh bapak-bapak maulid di kantor itu, Pak. Akhirnya jadi ngagokin juga itu. Mereka mau serakal, tapi nggak mau baca maulid. Jadi bagaimana caranya? Caranya nanti kita, mari bapak-bapak kita membaca sholawat Nabi. Itu pakai ini yang pakai musik ini teh. Apa kalau kita main MP3 gitu? Ya Nabi atau apa itu salam alaika. Kita berdiri. Jadi kita ngikutin juga kan itu jamaah. Jadi di tengah-tengah ada dia ambil. Saking nggak mau dibacain kisah-kisahnya, udah langsung berdirinya aja dah. Sebetulnya berdiri juga nggak disaranin sama MC-nya nggak ngomong mari kita berdiri, enggak. Jamaah aja. Biasanya karena kita ustadznya berdiri, yang lain pada berdiri jadinya gitu. Salah milih ustadz. Cukup panjang ya ini. Jadi walhasil jamaah, Rasulullah itu nggak pernah ngomong syair jamaah. Jadi itu yang Rasulullah ucapkan itu Al-Quran dan bukan hawa nafsu. Termasuk misalkan ada ayat Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang terdahulu. Yang terdahulu itu udah pada meninggal belum? Udah, bil iman, yang dia beriman. Yang dia beriman itu bukan ngarang-ngarang itu aja. Kan udah pada meninggal. Bapak-bapak, semalam itu saya habis ceramah jam 9 saya cepat-cepat pulang karena jam 9 lewat 10 saya ada janji. Ya saya ceramah yang keduanya. Saya berani karena pakai Zoom. Karena pakai Zoom coba. Nggak, saya ingin katakan bahwa sebegitu hebatnya teknologi, kita bisa ketemu orang di sana kemari dengan media ini gitu jamaah, tanpa ada kabel kan ini. Terus apa yang bisa menyambungkan kita ini? Ada satelit. Terus ya kita harus punya alat lah. Sekarang alatnya punya, tapi kagak punya pulsa. Nggak bisa. Entah namanya pulsa, entah namanya macam gitu ya. Ini aja nggak ada kabel bisa, masih cuma gara-gara orang hidup sama orang mati nggak ada kabelnya kagak nyambung gitu. Yang ada sambungan antara kita ini bapak-bapak, satelitnya satu, kita punya Allah gitu. Terus yang bikin kita nyambung dengan sesama manusia apa? Karena di sono punya pulsa sama alat, kita juga punya pulsa sama alat. Apa pulsanya kita sama alatnya kita? Iman kita itu jamaah. Kenapa kok ayah, ibu, anak, keturunan bisa ketemu? Karena dia sama-sama beriman. Gitu. Di Al-Quran tuh gitu jamaah. Walladzina amanu wa taba'athum. Itu judul awalnya aja gitu. Dan orang-orang yang beriman wa taba'athum dzurriyyatuhum bil imani, akan mengikuti keturunan mereka yang beriman. Jadi kata-katanya iman-iman lagi gitu jamaah. Jadi itu yang menyebabkan kita nyambung itu karena kita sama-sama punya iman. Lah sekarang kalau bapak sama anak, tapi anaknya nggak beriman, bisa nyambung nggak? Enggak. Itu pernah kejadian bapak-bapak. Dan itu nggak tanggung-tanggung, bukannya level RT RW, Nabi Nuh, anaknya nggak mau beriman. Sampai kata Nabi, ini anak saya gitu. Kata Allah, bukan anak kamu itu.
karena dia nggak beriman. Udah selesai urusannya kalau dia nggak beriman. Jadi contohnya nggak tanggung-tanggung langsung Nabi. Jadi kalau begitu ntar Nabi itu bisa nggak ketemu sama si Kanan itu? Enggak, karena dia nggak ada iman. Itulah bapak-bapak kenapa kok sekarang kita nih sama orang yang meninggal bisa nggak nyambung? Bisa, karena selama dia masih punya iman, selama yang meninggal itu masih ada imannya, selesai itu aja. Yang penting iman dulu gitu aja. Tapi yang meninggal nggak pernah sholat itu, tapi dia ada iman gitu dulu, dia punya iman, dia cuman nggak pernah sholatnya aja. Bahwa antar urusan dia nggak sholat itu kan Allah punya aturan. Tapi kan bisa jadi dia nggak sholat tapi dia suka nolong orang, kan itu udah banyak kejadian jamaah. Masjid itu Pak, betapa banyak masjid itu berdiri Pak. Itu yang nyumbang itu kalau nurutin dari jamaahnya doang Pak, nggak baca jadi itu jamaah, nggak jadi. Kadang-kadang justru orang yang kagak pernah sholat nyumbang pun banyak kan jamaah. Nanti mengandalkan yang sholatnya doang, sekali dia nyumbang, 2 kali dia nyumbang tuh, kecil 3 kali ya udahlah nyumbangan mulu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang nyumbang kayak begitu? Terus kita bilang dia nggak sholat tapi dia nyumbang, Anda sholat tapi nyumbangnya dikit. Ya artinya tetap urusannya Allah. Makanya udah, kalau udah urusan ibadah mah kita, kalau dia udah meninggal udah selesaikan aja. Kita tugas kita husnuzon aja jamaah, selesai itu. Karena dia nggak mungkin dia full-fullan jadi orang jahat tuh, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya ketemu sama Hercules itu jamaah, itu Hercules itu gitu-gitu punya anak yatim loh Pak, punya dia gitu. Kan di dalam itu, cuma sekarang udah ini gitu. Punya anak yatim. Artinya ya apalagi tambah tua kan gitu ya, tambah tua. Jadi saya ingin katakan bahwa yang membuat kita bersambung dengan orang yang meninggal dunia karena dia beriman gitu, dan dia tidak pernah menyatakan diri bahwa dia murtad. Selama dia nggak menyatakan diri murtad, clear, udah selesai gitu. Udah, dia yang belum keluar dari Islam dan dia beribadah. Nah, malam ini kan malam keempat ya Ibu Haja Deborah. Nah, karena dia beriman, kita beriman, dan kita yakin ini doa kita nyambung, maka ini beliau lagi enak banget ini dia. Enak karena ada pahala yang ibaratnya ini tahu-tahu dikasih digubruk dari kita, itu clear jamaah, enak beliau. Allah ampuni dosanya, masukkan ke dalam surganya, kumpulkan dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan yang senantiasa ngedoain, ngajak orang untuk ngedoain beliau, itu diganti rezekinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qana ya karim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma fa'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya boleh. Penjelasannya ketika coba ya langsung kamu kerja ya? Tinggal ngopi dulu. Coba. Orang dari tadi kayak ngomong. Iya kan ketika Rasulullah tahu-tahu disuruh baca gitu. Emang kayak kagak tahu aja sih, gitu kan? Kayak nggak tahu aja kan, Nabi kan nggak bisa baca. Ngapa jadi Nabi disuruh baca kan gitu? Ayat pertama kan itu Iqra, sampai kata Nabi, ma'ana biqori, gitu. Lah, kan saya nggak bisa baca ini, baca apaan saya? Gitu. Jadi itu bukannya sebuah ini yang Pak, bukannya seolah-olah malaikat kalau kagak tahu, kayak malaikat kagak tahu aja nih malaikat nih gitu. Agak bisa. Jadi hadirin, ini semua namanya hikmatul Quran itu jamaah, ada hikmah gitu. Bahwa Iqra-nya itu Allah juga tahu Nabi nggak bisa baca. Allah tahu.
dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah tahu juga bahwa ini nggak bisa baca Nabi Muhammad. Kalau malaikat sih nggak tahu karena beliau mah nggak punya hawa nafsu, tapi Allah juga tahu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, maka berikutnya ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Gitu. Maka ayat ini jamaah kaitannya namanya itu ada bahasa ulumul Quran itu hikmatul Quran itu ke umat mah itu suruh jadi orang yang baca gitu ya. Ke Nabi Muhammad itu jamaah bacanya itu baca dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dia, kehidupan beliau, bukan baca dalam pengertian dia jamaah, bukan tulis. Jadi ayat itu ke umatnya itu untuk menjadi pelajaran supaya baca, dan ke beliaunya itu bukan berarti beliau suruh belajar, enggak. Supaya beliau melihat sesuai dengan keadaan yang Allah ciptain itu. Kira-kira seperti itu gambaran. Dan ayat Al-Qur'an itu bapak-bapak, kenapa kok misalkan Iqra disebutin di dalam Al-Qur'an langsung Iqra-nya itu? Sama kayak begini. Kan ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ya gitu ya. Terus kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad kenapa nggak begini aja? Ya Muhammad, Allahu ahad. Kenapa kok kemudian ada kata kul gitu? Katakan hai Muhammad. Katakan hai Muhammad. Wallahu ahad. Maksudnya katakan itu kepada siapa sebetulnya? Kejadian itu katakan ketika ada orang yang nanya, Tuhan kamu itu kayak apa sih? Min zahab, min fiddah, apakah dari emas, dari perak gitu. Kenapa kok kan itu kan kejadiannya dengan orang itu? Paham nggak? Kenapa kok ketika di ayat Al-Qur'annya dialog itu dimunculkan lagi? Kenapa nggak langsung wallahu ahad? Allah itu ahad. Kenapa dialog itu dimunculkan? Dalam rangka untuk menjaga otentisitas dari Al-Quran. Sama dengan Iqra. Ngapain itu dikeluarkan lagi jamaah? Kan itu kan dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Itu. Cukup ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau baca dengan ayat-ayat Allah yang telah menciptakan engkau. Nggak usah lagi Iqra-nya dimunculkan lagi. Tapi ini kan otentisitasnya begitu, ini kejadiannya seperti itu. Dan banyak lagi kan ayat-ayat itu yang seperti kul itu Israrul Quran, rahasia-rahasia Al-Quran itu jam. Itu. Oh, kulnya dimunculin lagi, kulnya dimunculin lagi. Padahal kul kan dialog yang kesana. Sementara yang kita butuhkan kan bukan kulnya itu, bukan. Dialog setelah kulnya itu. Paham nggak bapak-bapak? Kan hukum itu adanya setelah kata-kata kulnya itu. Allah itu satu. Itu kan Allahu ahad. Oh, itu yang kita butuhkan. Kulnya itu urusan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang nggak percaya, yang nanya gitu. Dan itu perintah Allah. Termasuk Iqra itu jamaah tetap dimunculkan kata-kata. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya udah dilanjutin dah jamaah, kan udah salam ya, lanjutin itu. Udah habis, kalau udah habis tambah lagi. Allahu a'lam.